Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillahi ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersama-sama menghadiri pengajian. Doa dan harapan kita mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendatangkan keberkahan, kemanfaatan dan kemaslahatan, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan meneruskan kembali, yaitu kitab Nashaihul Ibad yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan dengan kita membaca kitab ini, mendengarkan kitab ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau, amin ya rabbal alamin. Karena beliau ini adalah seorang ulama besar dari tanah Jawa, yaitu tanah Banten. Beliau adalah pernah yaitu menjadi imam di Makkah Mukarramah, bahkan kuburan beliau setelah digali bertahun-tahun ternyata itu jasadnya masih utuh. Ini adalah merupakan kelebihan daripada beliau, yaitu Syekh Imam Nawawi. Makanya kita membaca kitab ini harapannya yaitu mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang berbahagia, sampai pada wa'an Anasin kharaja sallallahu alaihi wasallam yauman, diriwayatkan dari sahabat Anas, kharaja sallallahu alaihi wasallam yauman, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar pada suatu hari, wa wa akhitun biyadi Abi Darin. Keadaan Rasulullah itu keluar dari rumah memegangi tangannya Abi Dar. Faqala ya Aba Darin, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kepada Abi Dar, ya Aba Darin, a'alimta anna baina aidina aqobatan kaudan. Wahai Abi Dar, apakah engkau mengetahui sesungguhnya di hadapan kita itu adalah jalan yang terjal, yang sangat susah untuk dilalui. La yas'adua illal muhibbuna, di mana jalan yang terjal tersebut itu tidak bisa naik kecuali orang-orang yang meringankan bebannya. Ini berarti masih melanjutkan daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibahas di atas, bahwasanya agar supaya kita meringankan beban, karena di hadapan
perjalanan yang kita hadapi itu adalah sangat terjal dan tidak akan bisa naik kecuali orang-orang yang meringankan bebannya. Kalau banyak bebannya, banyak bawaannya, tentu ini tidak akan bisa naik, akan susah menaiki jalan yang terjal tersebut. Nah, setelah Rasulullah SAW bersabda seperti itu, kemudian ada seorang lelaki yang bertanya, qala rajulun, ya Rasulullah, aminal mukhifina ana aminal muskilin. Wahai Rasulullah, apakah saya ini termasuk golongan orang-orang yang meringankan beban, atau justru saya termasuk orang-orang yang berat bebannya? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, qala a'indaka ta'amu yaumin. Wahai seorang lelaki, apakah kamu mempunyai makan untuk hari ini? Kemudian seorang laki-laki tersebut menjawab, na'am ya wahai Rasulullah, kalau hari ini ada bekal makanan, ada persediaan makanan, ada kalau hari ini. Kemudian Rasulullah mengatakan kembali, wa ta'amu ba'da wa ta'amu ghatin. Apakah makanan untuk besok ada? Kemudian dijawab seorang lelaki tersebut, qala na'am ya wahai Rasulullah, hari ini ada, besok juga ada, persediaan makanan ada di rumah. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengatakan kembali, wa ta'amu ba'da ghatin. Kalau makanan setelah besok apakah ada? Qala, seorang lelaki tersebut menjawab, la, tidak ada wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, lau kana indaka ta'amu salasati ayamin kunta minal muskilin. Apabila kamu mempunyai persediaan makanan yang cukup untuk 3 hari, maka kamu termasuk orang-orang yang memperberat bekal atau berat bekal atau berat apa bawaannya. Jadi hadis ini kalau kita jalankan mungkin kita tidak mampu, ya kan? Tidak mampu. Karena ini kalau dilihat dari hadis ini, ya kan? Hadis ini langsung Rasulullah itu memberi khususiyah, kekhususan di dalam nasihat. Kemungkinan menurut Rasulullah itu yang mungkin bisa melaksanakan itu Abu Dar, yaitu seorang sahabat yang melarat, miskin, tapi miskinnya itu memang sudah menjadi pilihannya. Jadi melarat, hidupnya melarat, tidak punya rumah, tidak punya istri, tidak punya apa-apa, gelandangan istilahnya, tapi itu menjadi pilihannya. Tapi kalau kita itu melarat, kadang-kadang itu karena terpaksa. Jadi melaratnya itu terpaksa atau karena takdir, ya. Jadi kalau disuruh memilih sebenarnya adalah tidak mau, ya. Jadi hadis ini ya boleh kita kita lakukan menjadi pilihan, tapi boleh juga tidak. Karena apa? Karena panutan kita itu bukan hanya sahabat Abu Dar, ya kan, yang memang dia itu memilih hidup menjadi seorang sufi, ya kan, memilih hidup fakir, memilih hidup tidak punya apa-apa, karena memiliki keyakinan bahwasanya harta benda itu nantinya itu akan memberatkan beban bawaan nanti kalau
ke akhirat. Tapi juga kita tidak boleh ya kan, istilahnya hanya mengikuti satu hadis ini, ada hadis yang lain, ada juga dalil-dalil yang lain. Seperti sahabat itu kan ada sahabat Utsman. Sahabat Utsman itu kaya raya. Ada sahabat Abu Bakar juga menjadi khalifah, juga kaya raya. Seperti sahabat Abu Bakar juga kaya. Jadi tidak seperti sahabat Abu Dar ini ya. Ini sahabat yang miskin, sahabat yang nggak punya apa-apa, tapi nggak punya apa-apanya itu karena apa? Sudah menjadi pilihannya sesuai dengan nasihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau semuanya umat Islam ini ya kan, ini memilih seperti ini ya kan. Jadi umpama punya bekal makanan untuk hari ini, kemudian hari esok, kemudian hari ketiga tidak ada. Ini kayak apa umat Islam? Padahal umat Islam juga ada perintah aqimus shalah wa atuz zakah. Kerjakanlah sholat dan tunaikan ya zakat. Nah, orang yang wajib zakat itu kan kalau sudah ada satu nisab. Satu nisabnya berapa ya kan? Kalau emas berapa? 80 berapa ya kan? Itu berarti berapa juta ya kan? Nah kalau menurut hadis ini berarti kalau orang mempunyai bekal makanan untuk cukup 3 hari, itu termasuk orang-orang yang memperberat bawaan nanti di akhirat. Kalau ini kok kemudian diikuti semua umat Islam ya kan, berarti umat Islam melarat semuanya. Tidak ada yang bisa bayar zakat, tidak ada yang bisa apa? Naik haji. Karena apa? Bekalnya hanya cukup makanan, persediaan makanan untuk dua hari. Nah bapak-bapak ini berasnya itu ya, itu ada yang 25 kilo ya kan? Bekalnya kan banyak-banyak. Apakah itu termasuk orang-orang yang memperberat bawaan seperti ini ya? Nah ini kalau menurut hadis ini ya termasuk. Tapi kalau kita istilahnya mengikuti sahabat-sahabat yang lain ya nggak termasuk. Yang penting apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu disyukuri. Nah kalau seperti ini ya nggak ada orang naik haji ya kan? Karena kalau menurut hadis ini berarti orang itu disuruh untuk apa? Tidak mempunyai harta benda. Toh umpama memiliki harta benda itu seperti persediaan makan hanya cukup untuk 2 hari. Kalau 3 hari termasuk apa? Orang-orang yang memperberat bawaannya. Nah ini berarti ya kita itu perlu ngaji ya kan. Jadi ngaji itu kalau kita ngaji ada perbandingan yang lain. Nah, seperti ibadah haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, kalau kita memahami dalil ini, perintah haji ini, berarti umat Islam itu dianjurkan untuk bekerja. Kalau memang punya persediaan harta yang cukup untuk perjalanan dari tanah air sampai ke Mekah dan pulang lagi, dan cukup untuk keluarganya yang ditinggalkan, ini kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah mengatakan seperti ini. Rasulullah bersabda seperti ini. Jadi man lahu sa'atun falam yahujja fal yamut insya'a yahudiyya wala nasraniyya. Barang siapa mempunyai kemampuan di sini bisa ditinjau dari segi fisiknya, sehat jasmani, bisa ditinjau dari rohaninya, mampu untuk memahami tentang ibadah-ibadah haji, kemampuan secara ekonomi, siap beli tiket, siap membayar biaya haji,
itu kan mampu secara ekonomi. Ini kalau kita pahami berarti kita umat Islam ini dianjurkan juga mencari rezeki yang halal, karena ibadah itu kadang-kadang harus memakai harta. Tidak semuanya pakai tenaga, ada yang pakai harta seperti zakat, seperti ibadah haji. Ini intinya seperti itu. Berarti meskipun ada hadis seperti ini, kalau memang mampu melaksanakan, ya ini termasuk golongannya abidar. Abidar ini sahabat yang miskin, sahabat yang melarat. Memang abidar ini adalah termasuk seorang yang masuk agama Islam, dia itu dengan kesadaran diri. Sebelumnya itu sebenarnya seorang keluarga perampok, ya, jadi dia itu karena kerjaannya itu adalah tidak baik, pekerjaan-pekerjaan yang negatif. Karena jenuh dengan pekerjaannya, kemudian ada berita bahwasanya di Makkah ini ada seorang nabi baru, nah, yang mengajarkan agama Islam. Kemudian dengan inisiatif sendiri Abu Dhar itu pergi ke Makkah, bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan masuk Islam dan berjuang. Tapi punya yaitu sesuatu perbuatan yang kelam, karena dia itu adalah dari keluarga perampok. Kalau kita mengambil pelajaran seperti ini, ya kan, jadi kita ini tidak susah, tidak sah khawatir dengan masa lalu. Yang penting kita berbuat baik, taubat karena Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diperbaiki perbuatannya itu, diperbaiki perilakunya, diperbaiki. Seperti Abidar ini, ya kan, ya, Abidar ini dari keluarga perampok, ya kan, menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sekilas ceritanya Abu Dhar, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, wal maqalatu saniyatu an ba'dil hukama, makalah yang kedua dari sebagian ahli hikmah rahimahullahu ta'ala, arba'atun minal khisali hasanatun, 4 perkara itu adalah baik, walakinna arba'atan minha ahsanu, akan tetapi ada 3 perkara itu lebih baik. Jadi ada 3 perkara yang baik, tapi ada 3 perkara dari perkara itu adalah lebih baik. Nah, yang dimaksud baik itu apa? Maknanya baik itu apa? Yang dimaksud baik itu wa ma yata'allaqu bihi al-madhu fil ajil was sawabu fil ajil. Baik itu apa? Baik itu kalau menurut kacamata manusia, ya, kacamata di dunia ini, yaitu sesuatu yang disanjung. Orang itu menerima baik, menyanjung, perbuatan itu disanjung. Kalau di dunia itu disanjung, al-madhu. Was-sawabu bil ajili. Baik yang dimaksud baik di sini kalau di akhirat, ya kan, itu mendapatkan pahala. Jadi baik artinya baik ini kalau di dunia itu diterima oleh banyak orang, disanjung oleh banyak orang, kalau di akhirat mendapatkan pahala. Nah, ada 4 perkara yang baik, dan 4 perkara daripada 4 itu adalah lebih baik. Yang pertama apa? Al-haya'u, yaitu sifat malu. Malu minar rijali, dari seorang lelaki itu adalah baik. Walakin nahu minal
minal mar'ati ahsanu. Sifat malu kalau itu dimiliki oleh seorang lelaki itu baik, hanya baik. Tapi kalau sifat malu itu dimiliki oleh seorang perempuan itu lebih baik. Itu. Jadi kalau ada seorang lelaki yang malu itu baik, tapi lebih baik lagi yang punya malu itu seorang perempuan. Nah, yang artinya malu itu apa? Wa wa inqibadun nafsi min syai'in hadran minal laumi fihi. Jadi menahan diri untuk melakukan sesuatu karena takut apa? Nanti kalau dilakukan itu tercela. Itu ada orang yang protes, ada orang yang merasa tidak enak, ya kan? Itu namanya malu. Umpama kita sudah tua, kemudian jalan di mana, di pasar umpama, pakai celana pendek umpama, celananya pendek sama kaos oblong umpama itu, kira-kira malu enggak kalau dilihat orang? Kira-kira orang itu melihat itu cocok enggak kira-kira? Enggak cocok. Kalau ada orang yang punya malu seperti itu, enggak melakukan seperti itu baik. Tapi lebih baik lagi kalau yang punya malu itu adalah seorang perempuan. Ada seorang perempuan, ya kan, malu kalau jalan-jalan keluar cuma pakai celana yang sembarangan, yang kelihatan auratnya, bentuk tubuhnya dan sebagainya. Itu kan kalau dilihat orang itu enggak etis, ya kan. Kalau ada seorang perempuan punya malu, ya kan, itu lebih baik daripada malu yang dimiliki oleh seorang lelaki. Itu artinya seperti itu. Kemudian yang kedua, wal adlu min kulli ahadin hasanun. Sifat adil dari siapa saja itu adalah baik. Tapi kalau sifat adilnya itu dari seorang pemimpin, minal umaro aidawil wilayah, maksudnya adalah orang yang mempunyai kekuasaan, ahsanu itu lebih baik. Jadi siapa saja kok punya sifat adil. Ada seorang orang tua punya sifat adil, umpama punya harta, sebelum meninggal dunia itu dibagi-bagi sama anaknya, ya kan, dibagi-bagi, adil, itu baik, ya. Tapi kan cuma cakupannya cuma di lingkungan keluarga. Tapi kalau yang punya sifat adil itu adalah umaro, yang punya jabatan, seorang pemimpin, itu adalah lebih baik. Jadi al-adlu min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal umaro ahsanu. Sifat adil dari tiap-tiap orang itu adalah merupakan perbuatan yang baik, akan tapi sifat adil yang dilakukan seorang pemimpin, seorang pejabat itu adalah lebih baik. Kemudian yang ketiga, wat-taubatu minasyai'i hasanatun walakinnaha minasyabi ahsanun. Taubat dari orang tua itu baik. Jadi orang tua kok tobat itu baik. Tapi ada seorang pemuda kok sudah mempunyai kesadaran untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nilainya lebih baik. Jadi wajarlah orang tua sudah bau tanah kemudian tobat, rajin ke masjid, rajin Jumatan, rajin puasa, rajin sedekah, ya kan?
rajin melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh, wajar karena sudah tua, umurnya sudah 60 tahun. Kalau Kanjeng Nabi itu umurnya 63, berarti tinggal sisa umurnya 3 tahun. Karena orang ini nggak ada yang tahu akan datangnya apa, kematian. Sudah dijelaskan di atas bahwasanya setiap yang akan datang itu dekat. Akan tapi kalau kematian itu adalah lebih dekat. Ya, kita muhasabah, introspeksi ya, umur kita sudah berapa. Kalau kelahiran 72 seperti saya ini umurnya sudah 50 tahun. Kalau 50 tahun ini tinggal sisa berapa? Walaupun sekarang merasa masih sehat ya, masih kuat, tapi nggak tahu karena umur ini datangnya nggak ada yang tahu. Makanya ini orang-orang tua ya, ini harus menggunakan yang sebaik-baiknya, karena kita mempunyai kenikmatan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana anugerah tersebut itu diiri, ya kan, disenangi, diharapkan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika ya kan, kematian itu datang kepada salah satu di antara mereka, qala irji'uni, kemudian orang tersebut itu mengatakan irji'uni, wahai Tuhanku. Qala, ya kan, qala rabbirji'uni, ayatnya seperti itu, rabbirji'uni, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Orang-orang yang sudah meninggal dunia, mulai dari Nabi Adam ya kan, sampai sekarang ini masih di alam barzakh, alam di antara dunia dan akhirat. Permasalahannya sama, dia itu menantikan datangnya hari kiamat. Jadi alam barzakh itu masa penantian. Di masa penantian di alam barzakh nggak ada kata kecuali pengen kembali ke dunia. Ini dasarnya, ini Al-Quran ini. Qala rabbirji'uni, wahai Tuhanku, irji'uni, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? La'ali a'malu sholih, agar supaya aku bisa beramal soleh. Fima taraktu, yang pernah saya tinggalkan. Yang kaya belum pernah haji, meninggal dunia, pengen kembali lagi ke dunia, pengen naik haji. Yang dulu belum pernah bantu masjid, pengen lagi hidup di dunia, pengen sedekah bantu masjid. Yang dulu enggak sholat Jumatan, pengen kembali di dunia, pengen sholat Jumatan. Seperti itu. Itu gambarannya seperti itu. Jadi amal-amal yang pernah ditinggalkan di dunia itu pengennya dikerjakan kalau bisa. Ini maka kita semuanya ini termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan itu. Kenikmatan itu di depan kita. Kita punya kekuatan, punya kesehatan, punya kesempatan. Nah, ini harus digunakan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin, semampunya, tapi serius, sungguh-sungguh, ya kan? Karena itu kesempatan yang baik. Jadi orang tua yang tobat itu baik, tapi ada seorang pemuda yang tobat itu nilainya lebih baik, lebih positif ya. Ada seorang pemuda yang mau mempunyai inisiatif untuk di pondok pesantren mengaji agama, kemudian ibadah, kemudian apa istilahnya itu di sana hanya beramal soleh, nurut sama orang tua, belajar tekun, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang pemuda yang seperti ini nilainya luar biasa, nilainya plus ya.
Jadi tobatnya seorang pemuda itu lebih baik daripada tobatnya orang yang sudah tua. Sudah tua itu harusnya memang harus tobat, tapi walaupun tobat ini lebih baik kalau tobatnya ini dari seorang pemuda. Jadi memang harus tobat yang sudah tua-tua karena sudah bau tanah. Sudah bau tanah, tidak lama lagi dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disadari maupun tidak disadari. Mau lari kemana saja mesti ketemu, karena itu sudah merupakan hatman maqdiyah, keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keputusan Allah itu kalau di dalam surah Jumat itu yang sering dibaca seorang imam, ya kan, qul innal mautal ladzi tafirunahu fa innahu mulaqikum. Qul innal mautal ladzi, sesungguhnya mati, alladzi tafirunahu. Tafiru itu dari asal faro yafiru, artinya lari. Jadi memang watak manusia ini kalau bisa itu menghindar dari kematian. Faro yafiru, menghindar, lari dari kematian. Ini sebagai buktinya ini. Kalau kita sakit, ya kan? Kalau kita sakit gigi saja, apakah kita diam, tidak beli obat? Beli obat. Ketika kita sakit, badan kita tetap kita ke rumah sakit. Itu sebagai bukti bahwasanya kepingin sehat agar supaya tidak kebelabasan sakitnya. Kalau kebelabasan berarti meninggal dunia. Ini artinya apa? Kita itu lari, sebenarnya watak kita itu lari dari kematian. Tapi yang namanya mati, fa innahu mulaqikum, mati itu akan menjemput kamu semuanya. Loh, kalau sudah didatangi yang namanya kematian, ya mau nggak mau kita harus menjalani. Nah, yang jadi permasalahan ini kan setelah mati, ya kan, apa kira-kira bekal kita untuk kematian? Nah, ini yang harus kita persiapkan. Karena setelah kita mati, ini bukan berarti beres urusannya, enggak. Ini kita menghadapi urusan-urusan yang baru. Di alam barzah ini adalah kita akan meneruskan perjalanan dan ada urusan-urusan yang akan kita selesaikan. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, karena orang yang mati itu pada hakikatnya adalah dikembalikan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alimul ghaibi wasyahadah, yaitu Allah zat yang maha mengetahui, baik itu yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Nah, tujuannya apa? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nanti akan diceritakan, akan diputar kembali. Dulu ketika di dunia semua akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan mengerikan seperti ini. Makanya kalau kita tidak tobat, ya kan, apabila kita tidak segera introspeksi demi untuk yang akan datang setelah mati, maka akan menjadi orang-orang yang rugi. Makanya orang-orang tua, ya, ini hendaknya yaitu wajib segera untuk tobat. Nah, tobat itu apa? Ar-ruju'u ilallah. Jadi ar-ruju'u ilallah ta'ala bihuli uqdatil israri anil qalbi summal qiyami bikuli haqqillahi ta'ala. Jadi kembali kepada Allah, yaitu membongkar membongkar bundelan atau bundelan kita menetapi daripada perbuatan-perbuatan yang salah. Itu harus kita bongkar, harus kita urai. Kalau kita itu mempunyai suatu perbuatan yang salah terus-menerus kita kerjakan, di dalam hati itu kepenginnya mengerjakan itu terus, ya kan, kemaksiatan yang sudah mendarah mendaging, yang sudah ada di dalam hati itu harus diurai, harus dipecahkan, harus
segera untuk diurai, dipecahkan, kemudian berangkat untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpama kita mempunyai kebiasaan berjudi, kebiasaan apa? Judi. Itu sudah mendarah mendaging karena menjadi pekerjaannya. Itu segera hati yang selalu ya kan, di situ kepingin judi itu harus segera ya kan, segera dihilangi, diurai karena sudah mendarah mendaging. Itu kemudian apa? Berangkat untuk mengerjakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang ada itu segera untuk ditinggalkan ya, berangkat kemudian mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu taubat, itu artinya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ini yang keempat, karena setiap makalah dalam bab roba ini ada empat mau'idah. Mau'idah yang keempat, wal judu minal agniya'i hasanun walakinnahu minal fuqara'i ahsanun. Jadi dermawan, loman, apa wewean, apa namanya itu, dermawan ya. Apa dermawan ya Pak? Kalau orang Jawa itu mengatakan lomo, ya, blobo ya. Dermawan itu kalau dikerjakan orang-orang kaya itu baik. Tapi kok ada orang fukoro, orang fakir, dermawan, itu adalah lebih baik. Jadi umpama ada tarian sumbangan, ada sumbangan, ada orang kaya, ada orang miskin, atau kotak lewat ini, penghasilannya itu tiap bulannya itu 10 juta, ada kotak lewat ngasih apa, masukkan uang ke kotak itu 50.000. Tapi ada orang-orang yang bekerja kasar ya kan, tukang pikul apa semen atau di itu apa itu di pelabuhan, ada kotak lewat Jumatan ngasih juga 50.000. Sama-sama 50, yang satunya itu dari orang kaya, penghasilannya 10 juta setiap bulan, tapi yang 50.000 ini dari pekerja kasar. Ya lebih baik yang 50.000 dari pekerja kasar. Jadi sama-sama dermawan itu baik, tapi ada nilai yang lebih baik lagi kalau memang dermawan itu datangnya adalah dari orang-orang yang tidak punya. Ini ya, dermawan itu apa? Wal judu itu apa? Ibadatu ma yang bagi lali audin, memberikan sesuatu yang bagi lali audin. Jadi memberikan sesuatu yang tidak ada harapan untuk mendapatkan kembalian. Itu ada yang dinamakan jud itu. Jadi kalau kita ngasih orang itu bisa dikatakan orang jud, orang dermawan, kalau memang tidak ada di dalam hati perasaan agar supaya dapat kembalian. Itu namanya jud. Tapi kalau sampean pas ada orang acara pernikahan ya, kemudian apa ngasih amplop, kemudian dikasih nama, setelah itu ada harapan nanti biar gantian ya kan, itu enggak seperti itu enggak jud ya. Yang dimaksud jud ini adalah apa? Memberikan kepada seseorang yang tidak ingin dikembalikan, memang benar-benar dikasihkan, itu jud seperti itu, dermawan seperti itu. Tapi kalau DPR ya kan, kemudian bupati, wakil bupati pas calonan ini 2024 kan sudah mulai dekat, sudah mulai panas-panas, ngasih uang, tapi kan ada tujuannya apa? Nanti biar dicoblos. Wah itu lain ini
Ini lain cuti, lain orang dermawan. Jadi ya diterima saja ya kan. Ada orang ngasih diterima. Rizqun minallah. Tapi nggak termasuk orang yang dermawan. Tapi kalau tujuannya itu karena dicoblos satu dia dicoblos, nggak urusan, yang penting saya ngasih ya kan. Itu yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nanti termasuk orang-orang yang dermawan ya kan. Termasuk orang dermawan seperti itu. Termasuk jud wa judu itu adalah ibadatu ma yambagi la li'audin minal agniya hasanun walakinahu minal fuqara hasanun. Wal maqalatu salisatu an ba'dil hukama radhiyallahu anhum arba'atun khabihatun walakinna arba'atan minha akbahu. Ini kebalikannya ini. Jadi ada 3 perkara itu jelek, buruk, dan 3 perkara di antara itu adalah lebih buruk. Nah, perbuatan yang jelek, perbuatan buruk itu apa? Wa ma yata'allaqu bihi an-najmu fil ajil wal iqabu bil ajil. Sesuatu yang kalau di dunia ini mendapatkan cercaan, mendapatkan hinaan, kalau di akhirat mendapatkan siksaan. Jadi sesuatu perkara kalau di dunia ini dinilai oleh orang itu adalah hina, diolok-olok, dicerca ya kan, kalau di akhirat mendapatkan siksa. Umpama ya kan, umpama ya ini bergaul bebas umpama ya kan, umpama selingkuh ketahuan, kira-kira penilaian masyarakat baik enggak ya? Tetap enggak baik dan diomong-omongkan, itu perbuatan enggak baik. Di akhirat juga nanti mendapatkan siksa karena itu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang itu haram, kalau dilakukan mendapatkan dosa, nanti di akhirat disiksa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Jadi barang haram itu seperti itu. Larangan-larangan Allah itu seperti itu. Kalau dikerjakan mendapatkan apa? Dosa. Artinya nanti di akhirat akan mendapatkan sanksi disiksa. Kemudian apabila ditinggalkan itu mendapatkan pahala. Kalau wajib, kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan siksa. Ada sudah tua, sudah tua, rambutnya sudah putih ya kan, sholat enggak pernah, Jumatan juga enggak pernah ya. Kira-kira penilaian masyarakat kan enggak baik. Itu perbuatan apa yang buruk. Apalagi nanti di akhirat disiksa, itu namanya perbuatan buruk. Yang pertama sekarang adzanbu atau perbuatan dosa. Adzanbu minasyabi khobihun wa minasyaiki akbahu. Perbuatan dosa dari seorang pemuda itu dosa. Wajarlah masih muda ya kan. Wajarlah masih muda itu biasanya pacaran, kemudian bergaul bebas. Walaupun itu wajar, itu tetap dosa. Itu dosa, perbuatan tidak baik. Tapi ada orang tua melakukan perbuatan seperti itu lebih jelek. Ada orang tua kemudian HP-nya isinya itu gendaan ya kan? Sudah tua masih gendaan sama tetangganya ya kan? Masih selingkuh ya kan? Sudah bau tanah istilahnya kan, masih seperti itu kan. Jadi perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang pemuda itu jelek, buruk, tapi kalau orang tua itu lebih buruk. Kemudian selanjutnya wal istighalu bidunya,
minal jahili qabikun wa minal alimi akbaku. Jadi sibuk dengan dunia. Kalau orang awam ya, sibuk dengan dunia, pagi sore siang malam nggak kenal waktu, sibuk urusan dunia, itu nggak baik. Tapi kalau orang alim itu lebih tidak baik. Jadi wal istighol bidunya minal jahil qabikun wa minal alimi akbahu. Rawiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man istada ilman walam yastadid bidunya zuhdan lam yurid lam yadid minallahi ta'ala ila budan. Jadi barang siapa yang tambah ilmunya, kita ngaji seperti ini tambah ilmunya, kemudian tidak tambah zuhudnya di dalam dunia, maka tidak tambah-tambah kecuali jauh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saya teruskan kurang sedikit. Rawahu ad-Dailami wa takasulu bil ta'ah ay muwafiqatan ay muwafiqatu amrillahi ta'ala min jami'in nasi qabihun wa minal ulama'i wa tolabatu ay alladina yatlubuna ilma akbahu. Jadi aras-arasan atau malas taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua manusia itu adalah jelek, tapi malasnya dari ulama atau dari santri, yaitu orang-orang yang ngaji, itu lebih jelek. Jadi kalau orang malas ibadah, malas jamaah, malas ke masjid, malas ke musola, itu kalau orang umum itu jelek ya kan? Tapi yang malas itu malah ulamanya ya. Ulamanya malas, orang-orang yang ngerti malas, itu penilainya adalah lebih jelek lagi ya kan? Atau yang malas itu santri, alladzina yatlubuna ilma ahbahu. Yang terakhir, wattakabaru minal agniya qabikun wa minal fuqara akbahu. Yang terakhir bahwasanya nasihat yang keempat itu adalah takabur atau sombong dari seorang yang kaya, itu jelek. Tapi kalau sombongnya dari orang yang fakir, orang miskin, itu lebih jelek. Jadi orang kaya itu kalau sombong itu jelek. Tapi ada orang yang pakai, orang melarat, kok sombong? Yang disombongkan namanya wong melarat, hartanya nggak punya ya kan? Sombong itu lebih nggak baik, lebih jelek. Kalau sombongnya orang kaya itu kan wajar, punya jabatan, punya harta, agak kemelindi, agak kemaki ya enggak apa-apa, bahwa mobilnya bagus. Kemudian kalau jalan itu banter, ada BCA ya langsung itu kan istilahnya orang kaya seperti itu kan wajar-wajar. Sebenarnya itu juga nggak baik, tapi wajar lah karena ada yang disombongkan, hartanya banyak, ngomongnya istilahnya agak ya kemeliti, ngomongnya besar-besar, karena ada yang disombongi, ada hartanya banyak. Tapi ada orang melarat, orang miskin yang sombong, itu adalah lebih jelek, lebih nggak baik, lebih nggak etis lah. Orang miskin kok sombong, meskipun sombong dari orang kaya itu nggak baik, tapi lebih jelek lagi kalau orang miskin sombong, ngomongnya besar-besar ya kan. Padahal orang miskin ngomongnya besar-besar. Apa yang disombongkan? Harusnya kan rendah hati kan, ngomongnya kalem ya. Karena apa? Ya merasa, karena lemah, merasa nggak punya apa-apa ya kan. Kalau ada apa-apa nanti merasa juga nanti butuh pertolongan orang lain. Nah, oleh karena itu sikapnya harus rendah hati, harus kalem, ngomongnya rendah dan lain sebagainya. Ini ngomongnya juga nggak punya apa-apa, ngomongnya istilahnya tinggi-tinggi ya kan. Ini kan dinilai oleh orang juga nggak etis, nggak pantas istilahnya seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya, mudah-mudahan lewat pengajian ini
kita bisa bersama-sama mengambil ilmu, sebisa mungkin kita bisa menjalankan. Mudah-mudahan kita senantiasa di jalan yang benar, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Kami akhiri, kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.